Assalamualaikum sahabat Punten, salam sehat Rumah Sakit Punten. Kembali lagi dengan saya Rizky Bella selaku host pada hari ini. Kembali lagi dalam acara Ngosan, Ngobrol Santai Rumah Sakit Punten. Hari ini kita kedatangan narasumber lagi nih sahabat. Kita kedatangan seorang apoteker hits di Rumah Sakit Punten. Langsung saja ya kita perkenalan sama apoteker kita. Dengan Bapak siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardistiara Harjo. Saya di sini sebagai Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Punten. Saya bekerja di rumah sakit ini kurang lebih sekitar 3 tahunan. Sudah 3 tahun ya Pak Ardi ya. Sudah. Gimana kabarnya Pak Ardi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke Pak Ardi, langsung saja ya kita mengumumkan masalah topiknya hari ini. Kita mau bahas masalah topik apa nih Pak hari ini? Topik yang mungkin perlu saya bahas ini masalah antibiotik ya. Antibiotik itu karena peranannya sangat penting untuk proses kesembuhan dari pasien. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat Punten nih, jadi kita fokusnya hari ini masalah antibiotik nih. Penting banget buat sahabat-sahabat Punten tahu. Jadi nggak kebablasan atau nggak sembarangan gitu ya Pak Adi ya. Iya betul. Ya, oke. Lanjut Pak Adi, bisa dijelaskan kepada sahabat-sahabat Punten. Nah, baik Pak Bella. Begini, untuk antibiotik itu pengobatan yang diresepkan oleh dokter. Nah, itu untuk menyembuhkan dari suatu indikasi infeksi. Nah, kebanyakan masyarakat awam itu keliru pemahamannya. Mungkin dari info-info tetangganya atau kenalannya, kalau mereka sakit sedikit, misalkan pusing atau flu, sakit gigi gitu sakit gigi. Nah, itu mereka buru-buru minum antibiotik. Padahal itu kan tidak boleh. Antibiotik itu termasuk obat keras. Jadi harus dibeli dengan resep dokter. Harusnya gitu ya. Harusnya gitu, harus dibeli dengan resep dokter. Kenapa kalau masyarakat dengan entengnya membeli antibiotik? Apa efeknya untuk kedepannya? Nah, ini efek untuk kedepannya kemungkinan, ini bukan kemungkinan ya, ini akan terjadi resistensi. Nah, resistensi di sini itu maksudnya kekebalan yang terjadi pada mikroba tersebut. Jadi untuk analoginya ini bisa dianalogikan seperti ini. Misalkan ada perang yang di sisi lain ini adalah pahlawan. Di sisi lain itu adalah penyakit. Nah, misalkan kita antibiotik ya, pahlawan ini antibiotik. Antibiotik ini disuruh maju sedikit demi sedikit. Nah, mereka itu cuman istilahnya, cuman melukai aja. Jadi tidak dihabiskan secara tuntas. Jadi penjahatnya, bakterinya itu tidak dihabiskan secara tuntas. Nah, ini terjadi ketika masyarakat itu meminum antibiotik tidak sesuai dengan aturan. Jadi ibarat kata penyakitnya malah nggak sembuh nih Pak, gitu ya, betul ya. Kalau semua hal tersebut terjadi, gitu kita harus gimana sih Pak kalau biar seumpama tidak resisten lah ini ceritanya, biar kita tidak terjadi resisten pada antibiotik ini, apa yang harus kita lakukan gitu? Yang harus dilakukan bila tidak ingin terjadi resisten itu ada namanya pengendalian antibiotik. Nah, itu untuk masyarakat biasanya itu harus membeli antibiotik itu harus dengan resep dokter. Itu salah satunya. Yang kedua, itu harus minum antibiotik tepat sesuai petunjuk dari advis dokter. Misalkan untuk antibiotik A itu minumnya sampai jangka waktunya 1 minggu. Tapi berhubung 3 hari selesai, itu pasien berhenti minum. Nah, itu tidak boleh, sangat tidak boleh. Bahaya banget ya gitu ya Pak ya. Karena dipikirnya sudah sembuh, ternyata tidak diminum, padahal itu harus diminum sampai habis gitu ya. Istilahnya
eh, kita ngebunuh musuh tapi musuhnya masih belum mati. Jadi nanti bisa hidup. Nah, mereka bisa beradaptasi gitu, seperti itu. Berarti sangat bahaya banget ya Pak ya. Iya, Harus betul. benar-benar diperhatikan nih sahabat ya. Iya, betul. Nah, untuk kedepannya untuk masyarakat itu harus hati-hati untuk penggunaan antibiotik karena itu tadi untuk mencegah salah satu cara untuk mencegah resistensi antibiotik di rumah sakit atau di dunia ya. Itu sudah ada programnya sih sebenarnya. Oke, berarti saya ini mau tanya ya. Ya. Jadi kan ini mungkin nih banyak yang ingin bertanya seperti ini. Kan kita tidak boleh membeli antibiotik secara sembarangan nih. Iya, betul. Apalagi kalau seumpama ada orang sedikit atau andaikan orangnya sakit gigi sedikit. Nah, sudah beli antibiotik yang dijual di pasaran, di apotek-apotek terdekat ataupun di toko-toko sembako ada juga yang jual antibiotik. Itu Masa, menurut Mbak? menurut Pak Adri gimana? Iya, dekat rumah saya ada yang jual gitu, Pak. Ya Allah, itu. Jadi menurut Pak Adri gimana nih yang Nah, hal seperti itu? hal seperti itu. Misalkan kalau ini menjadi tanggung jawab seorang apoteker ya yang berada di wilayah komunitas. Komunitas itu maksudnya di apotek-apotek gitu. Nah, itu mereka harus menjelaskan penggunaan antibiotik bukan menjelaskan, harus digali dulu asesmen, harus digali asesmennya apakah Gitu ya? apakah pasien tersebut memang butuh antibiotik. Jika memang butuh antibiotik dan sebelumnya pasien sudah pernah menggunakan, misalkan amoksisilin. Ya. Nah, itu setiap apotek itu berhak mengeluarkan antibiotik. Itu namanya OWA, obat wajib apotek. Tapi itu ada batasannya. Jadi batasannya itu harus digali dulu ya, harus digali dulu kebutuhan dari obat tersebut, apakah memang benar. Nah, kalau misalkan tidak butuh, nah pasien tersebut biasanya disarankan untuk periksa ke dokter. Gitu ya. Disarankan periksa ke dokter. Tapi jika memang sudah ada rekam medisnya, riwayat pencatatan obatnya, itu apotek bisa mengeluarkan obat keras tersebut dengan batas minimal. Seperti itu. Tanpa menggunakan resep obat. Tanpa menggunakan resep. Gitu. Berarti walaupun diperbolehkan, tapi dalam tanda kutip ya Pak Ria. Iya, betul. Jadi tanda kutipnya itu berarti dia harus benar-benar sudah pernah menggunakan. Iya. Gitu ya. Betul. Dan dengan ketentuan dokternya. Gitu ya. Iya, betul. Nggak boleh sembarangan juga kan ya, Iya, walaupun nggak boleh. diperbolehkan gitu. Oke, lanjut nih Pak Ardi ya. Jadi adakah saran dari Pak Ardi untuk sahabat-sahabat punten nih? Jadi sarannya supaya sahabat-sahabat punten juga tetap hati-hati dan waspada. Baik, Mbak Bella. Untuk masyarakat yang mungkin sedang menyaksikan channel ini, mungkin ada baiknya kalau jika Anda sakit, lebih baik ditanyakan dulu ke apotekernya. Ya, misalkan kalau ingin beli obat di apotek, itu harus tanya ke apotekernya, apakah ada apotekernya atau tidak. Nah, itu apa fungsinya? Itu fungsinya untuk sebagai konsultan antara obat dengan pasien. Jadi kita punya kewajiban untuk menyampaikan informasi obat secara menyeluruh kepada pasien. Nah, yang kedua untuk bila mengalami gejala-gejala ringan atau sedang, itu jangan terburu-buru untuk menggunakan antibiotik. Terus untuk membeli obat-obatan secara online itu sangat tidak dianjurkan. Soalnya kita tidak tahu apakah obat tersebut itu sudah terregister, apakah obat itu asli atau palsu. Kita tidak pernah tahu.
Jadi ada baiknya membeli obat itu hanya di apotek. Di sini untuk apoteker itu sudah ada program itu namanya Dagu Sibu. Dagu Sibu. Dagu Sibu itu Apa itu, Pak? itu dapatkan, Dapatkan, gunakan, gunakan, dagu si simpan obat, simpan obat, buang obat pada tempatnya. obat. Nggih, Oke. seperti itu Mbak Bella. Dagu Sibu ya. Iya, Oke, Dagu Sibu. harus dicatat nih sama sahabat punten ya, biar sangat bermanfaat banget. Siap. Oke, terima kasih banyak ya Pak Ardi ya. Sama. Sudah banyak sekali kita diberikan informasi oleh Pak Ardi. Pesannya jangan lupa untuk hati-hati gitu ya Pak Ardi ya. Hati-hati untuk membeli obat, jangan terlalu terburu-buru untuk menggunakan antibiotik. Gitu ya Pak Ardi. Iya, betul. Oke, jangan pernah bosan ya Pak Ardi ya nanti kalau kita undang ya. Oke, terima kasih sahabat punten. Sampai ketemu di acara ngosan selanjutnya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Rumah Sakit Punten.